Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di channel ini. Nggak jelas loh. Pada kesempatan kali ini, Timun Suri akan membahas tentang Usman Janatin. Gimanakah kisah Usman Janatin? Yuk simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Usman Janatin lahir pada Minggu Kliwon tanggal 18 Maret 1943, tepatnya di Desa Tawangsari, Kelurahan Jatisaba, Kabupaten Purbalingga. Ia putra dari pasangan Haji Muhammad Ali dan Rupiah. Ayah Usman selalu menekankan kepada anak-anaknya agar menjadikan agama sebagai landasan hidup. Begitu pula dalam pendidikan. Ia sangat menekankan pentingnya pendidikan agama. Hal itu dilakukan oleh ayah Usman tak lain agar anaknya dapat menjadi manusia yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa, serta dapat membalas jasa orang tua. Sehingga tidak heran jika anak-anaknya mampu mendapatkan pengetahuan agama dan membaca Al-Quran dengan baik. Setelah tamat dari sekolah dasar, Usman melanjutkan pendidikannya ke SMP Budi Bakti, Kota Purbalingga. Sekolah tersebut mendapatkan simpati dari kalangan masyarakat Purbalingga karena prestasinya sejajar dengan sekolah negeri. Meski Usman terlahir dari kalangan Islam, tetapi pihak orang tua tak pernah melarang untuk masuk sekolah tersebut. Mengingat tujuan masuk sekolah bukan untuk belajar agama, melainkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bekal. Lagi pula, ilmu agama sudah diperoleh dari rumah yang telah diajarkan orang tuanya. Selepas dari SMP, Usman memilih untuk bergabung dengan dinas militer. Awalnya, pihak ayah tidak merestui Usman untuk masuk dinas militer. Pihak ayah justru berkeinginan untuk melanjutkan sekolah yang tinggi. Akan tetapi, karena kemauan yang keras, Usman tetap berusaha dalam mendapatkan restu dari orang tuanya untuk masuk di dinas militer. Hingga pada tahun 1962, Usman mulai mengikuti pendidikan militer di Malang yang dilaksanakan oleh Kompas Komandan Angkatan Laut. Usman termasuk siswa Angkatan ke-10 dengan masa pendidikan selama 6 bulan. Selepas dari situ, Usman kembali menjalani pendidikan dasar militer Gunung Sahari, pendidikan amfibi di Semampir, latihan puncak di Purboyo, Malang bagian selatan. Semua tahapan pendidikan itu diikuti Usman dengan baik sehingga mendapatkan baret ungu. Bahkan masih sempat mendapatkan pendidikan tambahan berupa intelijen, kontraintelijen, sabotase, domilisi, gerilya, hingga perang hutan. Tahun 1962, Indonesia sedang terlibat konfrontasi dengan Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu. Sebut untuk Malaysia sebelum negeri jiran itu resmi dideklarasikan pada 16 September 1963. Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia rupanya tidak senang melihat tingkah Federasi Malaya yang berambisi mencaplok Sabah, Sarawak, bahkan Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo alias Kalimantan bagian utara, berdampingan dengan wilayah NKRI. Menurut Soekarno, upaya pembentukan negara Malaysia dengan mengincar sebagian wilayah Kalimantan adalah bentuk baru imperialisme yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Federasi Malaya bagi Soekarno hanyalah negara boneka Inggris. Sang penyambung lidah rakyat Indonesia itu pun dengan lantang menyerutukan gerakan Gayang Malaysia. Seruan Gayang Malaysia atas nama martabat bangsa yang dilantarkan Soekarno tak pelak membuat darah muda Usman bergolak. Meski belum lama diterima menjadi marinir di KKO, Usman sudah berani mengajukan diri sebagai sukarelawan untuk dilibatkan dalam operasi militer Komando Mandala Siaga. Operasi militer itu dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara Omar Dhani yang ditunjuk langsung Presiden Soekarno untuk menggantikan Swearjadi Sweardadjarma. TNI saat itu membutuhkan 3 sukarelawan,
Selain Usman, ada pula Harun Thohir dan Ghani bin Arub. Pada tanggal 8 Maret 1965, ketiga sukarelawan tersebut diberi misi penting, yakni melakukan aksi sabotase di Singapura. Dari ketiganya, Usman yang dipilih sebagai komandan Singapura saat itu menjadi bagian dari Federasi Malaysia dan merupakan salah satu titik terpenting yang harus dilumpuhkan. Tugas Usman, Harun, dan Ghani sebenarnya adalah memantik ricuh di Singapura dengan menjajah perbedaan ras serta merusak instalasi-instalasi penting. Singapura yang dihuni oleh banyak orang keturunan Cina memang berpotensi tinggi menuai konflik jika dibenturkan dengan ras Melayu yang menjadi penduduk asli sebagian besar wilayah Malaysia. Berbekal 12,5 kg bahan peledak, ketiganya diperintahkan untuk meledakkan sebuah rumah tenaga listrik. Namun, yang dibom ternyata bukan target semula, melainkan gedung Hong Kong dan Shanghai Bank atau McDonald House di Orchard Road, Central Asia, Singapura. Pada tanggal 10 Maret 1965 menjelang petang, bangunan di kawasan padat yang di dalamnya terdapat puluhan orang sipil itu berguncang hebat. Letusan besar yang berasal dari sebuah tas travel menghancurkan gedung bank yang dibangun sejak 1949 tersebut. Saking hebatnya ledakan itu, semua mobil yang diparkir di halaman gedung turut hancur. Juga gedung-gedung lain di sekitarnya. Tercatat 3 orang tewas dan tidak kurang dari 33 orang lainnya mengalami luka-luka, baik luka berat maupun ringan. Sempat melarikan diri, Usman dan Harun tertangkap 3 hari setelah insiden tersebut terjadi. Sementara Ghani entah bagaimana caranya berhasil lolos. Usman dan Harun pun diajukan ke pengadilan dan divonis hukuman mati. Bulan-bulan terakhir di tahun 1965 itu, Indonesia sedang diterpa polemik usai terjadi gerakan 30 September. Hingga akhirnya, Presiden Soekarno harus merelakan posisinya diambil alih oleh Soeharto, yang sekaligus menandai pergantinya rezim kekuasaan di Indonesia. Ketika Indonesia sedang sibuk mengurusi guncangan dalam negeri, Usman dan Harun harus menghadapi pengadilan setelah 8 bulan ditahan. Pada tanggal 4 Oktober 1964, keduanya dihadapkan ke depan sidang pengadilan Mahkamah Tinggi Singapura dengan dakwaan telah melanggar kontrol area, melakukan pembunuhan, serta menempatkan alat peledak dan menyalakannya. Di persidangan, baik Usman maupun Harun menolak dakwaan tersebut. Keduanya beralasan aksi tersebut bukanlah kemauan mereka sendiri, melainkan suatu tindakan yang memang harus dilakukan karena dalam situasi perang. Usman dan Harun pun meminta kepada kepala sidang agar mereka diperlakukan sebagai tawanan perang. Pada tanggal 15 Oktober 1965, pemerintah Indonesia mengirimkan utusan ke Singapura untuk menyelamatkan nasib Usman dan Harun. Namun, usaha tersebut gagal dan 5 hari berselang keduanya dijatuhi vonis berat berupa hukuman mati. Upaya demi upaya dilakukan agar Usman dan Harun bisa terhindar dari maut. Namun, hingga asa terakhir dengan mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Singapura saat itu, Yusuf bin Ishak, tetap saja tidak membuahkan hasil. Bahkan, pemerintah Indonesia yang berharap Usman dan Harun bisa dipertemukan dengan keluarga sebelum hukuman mati dilaksanakan juga tidak dikabulkan. Dan akhirnya, hari eksekusi datang juga. Pada pukul 6 pagi waktu Singapura, pada tanggal 17 Oktober 1968, tepat hari ini 50 tahun lalu, Usman dan Harun dihukum gantung di penjara Changi. Siang harinya, jenazah keduanya dipulangkan ke tanah air dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada hari itu juga. Ratusan ribu rakyat Indonesia di Jakarta mengiringi pemakaman Usman dan Harun dengan rasa duka yang mendalam. Keduanya pun dianugerahi tanda kehormatan bintang sakti dan gelar pahlawan nasional oleh pemerintah. Bahkan, nama Usman Harun diabadikan sebagai nama kapal perang Republik Indonesia. Itulah kisah Usman Janatin versi Timun Suri. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.